Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ubliga wal khatim lima sabaga nasir al-haqi bil-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada seorang pemimpin yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, yang mulia, yang maha mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi Muhammad kita ada di muka bumi ini. Ma'asyiral ikhwan, anak-anak semuanya, Nabi membahas tentang masalah Khulafa'ur Rasyidin, yaitu tentang Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dikatakan Imam Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli yaitu Haidar Singa bin Abu Thalib. Beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad, dan Imam Ali adalah sepupu Nabi Muhammad dan menantunya setelah menikah dengan Sayyidatul Fatimah. Jadi Imam Ali dan Rasulullah SAW adalah, kalau bahasa kitanya, misanan. Karena abahnya Imam Ali dan abahnya Rasulullah SAW adalah saudara. Nah, setelah itu Imam Ali menjadi menantu Rasulullah SAW ketika beliau menikahi putri tercintanya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Al-Imam Ali karamallahu wajhah ini adalah orang yang paling dekat, yang mana selalu bersama Rasulullah SAW. Jadi Imam Ali itu mengetahui bagaimana gerak-geriknya, karena Imam Ali belajar dari kecil. Makanya Imam Ali adalah orang yang bisa memandang wajahnya Rasulullah SAW. Tapi ketika itu Imam Ali tidak berani memandang wajahnya lagi ketika sudah lama. Kenapa? Karena haibahnya Rasulullah SAW. Ada orang yang berkata, mana gantengan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Yusuf alaihissalam? Dikatakan gantengannya ya jelas. Kita lihat kalau misalnya ada kotak, itu kotak dibagi dua. Yang setengahnya buat Rasulullah SAW, yang setengahnya itu dibagi dua lagi, itu buat Nabi Allah Yusuf, dan setengahnya buat kita rame-rame. Itu jelas adalah gantengan Nabi besar Muhammad SAW. Makanya Imam Ali ketika sudah besar, Imam Ali tidak memandang wajahnya Nabi. Kenapa? Haibahnya daripada Rasulullah SAW. Kemudian keberanian kepada Imam Ali, keberanian dari Imam Ali adalah ketika Rasul SAW menyuruh kepada beliau untuk menggantikan posisinya. Ketika itu Nabi sedang dicari-cari oleh orang kafir, ingin dibunuh. Rumah Nabi sudah dikepung. Tapi Rasul manggil, ya Ali, kau gantikan posisiku, tidur di tempat tidurku. Imam Ali sudah tahu bahwasannya menggantikan posisi di tempat Nabi SAW adalah akan meninggal. Tapi lihat bagaimana didikan Nabi SAW. Para sahabatnya Nabi SAW yang dididik oleh Nabi SAW semuanya sami'na wa ata'na, mengikuti. Akhirnya Rasul dan Sayyidina Abu Bakar keluar, kemudian penjaga-penjaga itu tidak kemudian akhirnya penjaga itu baru sadar, akhirnya dicari ke dalam rumahnya, ternyata yang tidur di tempatnya Rasulullah SAW yaitu Imam Ali karamallahu wajhah. Nah, kemudian Rasul mengatakan, ana madinatul ilm wa Ali babuha. Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Jadi kalau mau masuk kota, ya kan, harus lewat pintunya. Imam Ali ini adalah orang yang paling pemberani. Sudah pemberani, pintar, cerdas, dan lain
lain sebagainya. Jadi ini yang kita butuhkan sekarang ini, seperti Imam Ali karamallahu wajhah yang berani melihat kemungkaran, melihat ini yang kita ingin. Jadi sebagaimana yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jadi kalau kita melihat kemungkaran enggak bisa, ya kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, rubah dengan tangan kita. Wa in lam yastati' fa bi lisan, kalau enggak bisa dengan kekuatan kita, dengan lisan kita. Wa in lam yastati' fa bi qalbihi, kalau nggak bisa juga dengan kekuatan, dengan lidah kita, hati kita, wadzalika ad'aful iman. Nah ini kalau Imam Ali duel saja itu berani. Duel 1 lawan 1, musuh ini takut dengan Imam Ali karamallahu wajhah. Kenapa? Sangat beraninya Imam Ali karamallahu wajhah. Sudah sangat berani, dan beliau adalah yang cerdas. Nah ini yang kita harapkan, yang kita impikan, pemuda-pemuda Islam yang benar-benar untuk memperjuangkan agama Islam. Ya kita doakan juga buat kita punya guru besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau, Allah berikan rezeki beliau, karena perjuangan beliau yang begitu dahsyatnya mengikuti jejak daripada beliau punya datuknya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat kemungkaran, dia robah semuanya. Yang dicari bukan harta, yang dicari bukan pangkat dan lain sebagainya. Dia menginginkan agar agama Islam ini berjaya, agar kita ini tidak ditindas dengan orang-orang lain. Nah, Imam Ali karamallahu wajhah kalau sudah berperang berani. Musuh jangan dicari, ketemu jangan kabur. Nah kita berharap mudah-mudahan kalian juga bisa mengamalkan seperti ini. Artinya apa? Ketika kalian berjuang, hadapi kenyataan hidup ini. Ketika sudah menghadapi kesulitan, jangan kabur dari kesulitan tersebut. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keluasan, akan memberikan jalan keluar. Jadi seperti dalam surat Alam Nashrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alam Nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahra wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Nah itu kita harus yakin. Jadi kalian belajar, jangan takut, wah ini sulit, ini sih. Berani udah. Saja berani. Kita hidup harus berani. Berani di dalam menghadapi kebenaran. Kita takut karena kita salah. Jadi ini harus kalian tanamkan di dalam hati kalian, tanamkan dalam jiwa kalian bahwasanya ketika kalian benar, silakan kalian berani memperjuangkan kebenaran tersebut. Tetapi ketika kalian salah, ya kalian harus mengakui kesalahan tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Tugas kalian adalah tolong berikan contoh-contoh keberanian daripada Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Minimal 3 saja. Apa aja keberanian Imam Ali ketika di perang apa, kemudian di dalam situasi apa. Kalian tolong berikan keberanian Imam Ali itu dalam 3 saja, 3 contoh saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa annahum alaih. Wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaihi ya rahman rahimin ya rahman rahimin ya rahman rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.